Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita siapkan bacaan kita yang terambil dari Imamat pasal 18 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-30. Jika Bapak Ibu sudah menemukannya, mari kita bersatu di dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mensyukuri Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Hingga pada malam hari yang indah ini, kami datang bersama dengan keluarga kami Tuhan. Kami hendak membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan kuasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus ya Tuhan. Sehingga Tuhan, ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, fokus kami hanya kepada kebenaran firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan berdasarkan bacaan Alkitab dari Imamat pasal 18 ayat ke-6 sampai dengan 30 yang menyatakan, siapapun di antara kamu janganlah menghampiri seorang kerabatnya yang terdekat untuk menyingkapkan auratnya. Akulah Tuhan
Janganlah kau singkapkan aurat istri ayahmu, karena ia hak ayahmu, dia ibumu. Jadi janganlah singkapkan auratnya. Janganlah kau singkapkan aurat seorang istri ayahmu, karena ia hak ayahmu. Mengenai aurat saudaramu perempuan, anak ayahmu atau anak ibumu, baik yang lahir di rumah ayahmu maupun yang lahir di luar, janganlah kau singkapkan auratnya. Mengenai aurat anak perempuan dari anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, janganlah kau singkapkan auratnya, karena dengan begitu engkau menodai keturunanmu. Mengenai aurat anak perempuan dari seorang istri ayahmu yang lahir pada ayahmu sendiri, janganlah kau singkapkan auratnya, karena ia saudaramu perempuan. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ayahmu, karena ia kerabat ayahmu. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ibumu, karena ia kerabat ibumu. Janganlah kau singkapkan aurat istri saudara laki-laki ayahmu. Janganlah kau hampiri istrinya, karena ia istri saudara ayahmu. Janganlah kau singkapkan aurat menantumu perempuan, karena ia istri anakmu laki-laki. Maka janganlah kau singkapkan auratnya. Janganlah kau singkapkan aurat istri saudaramu laki-laki, karena itu hak saudaramu laki-laki. Janganlah kau singkapkan aurat seorang perempuan dan anaknya perempuan. Janganlah kau ambil anak perempuan dari anaknya laki-laki atau dari anaknya perempuan untuk menyingkapkan auratnya, karena mereka adalah kerabatmu. Itulah perbuatan mesum. Janganlah kau ambil seorang perempuan sebagai madu kakaknya untuk menyingkapkan auratnya di samping kakaknya selama kakaknya itu masih hidup. Janganlah kau hampiri seorang perempuan pada waktu cemar kainnya yang menajiskan untuk menyingkapkan auratnya. Dan janganlah engkau bersetubuh dengan istri sesamamu, sehingga engkau menjadi najis dengan dia. Janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Janganlah engkau berkelamin dengan binatang apapun, sehingga engkau menjadi najis dengan binatang itu. Seorang perempuan janganlah berdiri di depan seekor binatang untuk berkelamin, karena itu suatu perbuatan keji. Janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu, sebab dengan semuanya itu bangsa-bangsa yang akan kuhalaukan dari depanmu telah menjadi najis. Negeri itu telah menjadi najis, dan aku telah membalaskan kesalahannya kepadanya, sehingga negeri itu memuntahkan penduduknya. Tetapi kamu itu haruslah tetap berpegang pada ketetapan-ketetapanku dan peraturanku, dan jangan melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Karena segala kekejian itu telah dilakukan oleh penghuni negeri yang sebelum kamu, sehingga negeri itu sudah menjadi najis, supaya kamu jangan dimuntahkan oleh negeri itu apabila kamu menajiskannya seperti telah dimuntahkannya bangsa yang sebelum kamu. Karena setiap orang yang melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Dengan demikian kamu harus tetap berpegang pada kewajibanmu terhadap aku, dan jangan kamu melakukan sesuatu
dari kebiasaan yang keji itu yang dilakukan sebelum kamu, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu? Saya harap Bapak Ibu, saudara-saudari dan kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, umat Israel pada saat itu telah dibawa keluar oleh Allah dari Mesir menuju tanah Kanaan. Banyak pengalaman dan kenangan yang membentuk karakter dan perilaku orang Israel, baik karakter yang baik maupun karakter yang buruk. Melalui perjalanan padang gurun, Allah ingin memproses karakter dan perilaku hidup umat Israel agar mereka menjadi kudus yang berbeda dari bangsa-bangsa lainnya. Salah satu objek pengudusan Allah adalah perkawinan. Allah mau mewujudkan kehidupan keluarga Israel yang kuat, utuh, dan kudus. Allah tidak ingin perkawinan umatnya tidak kudus dan kacau oleh karena perilaku buruk yang dicontohkan oleh orang Mesir. Jika bangsa Israel kelak memasuki tanah Kanaan, Allah mengingatkan juga agar hidup perkawinan mereka tidak mengikuti hawa nafsu kedagingan dan tanpa aturan, sehingga bisa kawin di antara sesama anggota keluarga sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu, Allah menetapkan peraturan dan hukum untuk diundangkan oleh Musa kepada seluruh rakyat. Otoritas dan keagungan Allah menjadi dasar penetapan dan pelaksanaannya, seperti yang dikatakan, Akulah Tuhan. Siapa yang melaksanakan ketetapan dan aturan tersebut akan hidup kudus dalam perkawinannya dan diberkati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kitab Imamat pada dasarnya adalah kitab peraturan atau kitab hukum-hukum yang diberikan Allah kepada umatnya melalui Musa di Sinai. Kitab Imamat memberikan lebih banyak perhatian tentang keagamaan dibandingkan kelima kitab Musa. Imamat merupakan kitab yang berisikan tentang peraturan-peraturan dan tugas-tugas keimanan dan panduan berisi instruksi yang menguraikan tentang kehidupan kudus untuk umat Israel sebagai komunitas perjanjian. Adapun tujuan dari kitab Imamat ini ialah untuk menjelaskan hukum-hukum dan peraturan-peraturan yang diwajibkan sebagai pedoman hidup bagi orang Israel selaku umat Tuhan. Tuhan adalah Allah yang Maha Kudus. Mereka pun juga harus menjadi umat yang kudus. Segala tindakannya dilakukan berdasarkan keadilan dan kasih-Nya. Hidup kudus merupakan panggilan bagi setiap orang Kristen, dan hidup dalam kekudusan merupakan perintah Tuhan sendiri yang mengingatkan bahwa Tuhan adalah kudus adanya. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk serupa dengannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, banyak orang Kristen yang mengartikan kekudusan itu bersih tanpa dosa. Jika demikian, berarti hanya satu yang tidak berdosa, yaitu Tuhan Yesus. Kudus adalah segala sesuatu yang dikhususkan dari kebiasaan atau hal-hal yang duniawi. Dengan demikian, kudus juga merupakan salah satu sifat dasar manusia. Secara hakiki, kekudusan menempatkan Allah pada tempat yang kudus,
Imamat mempunyai pengertian yang bagus tentang kekudusan. Dikatakan, kamu hendaknya kudus karena aku Tuhan Allahmu adalah kudus. Kita dapat melihatnya dalam Imamat pasal 19 ayat yang kedua. Dan Imamat juga menekankan bahwa kekudusan yang diperoleh dari segala yang lain tetap merupakan pengertian yang mendasar bagi orang Kristen. Bapak, Ibu, saudara-saudari, orang Kristen sendiri secara status dikuduskan oleh Allah, dan kekudusan dimulai dengan mengenalnya sebagai sifat Allah. Inilah permulaan dari konsep kekudusan. Allah Israel adalah Allah yang kudus. Oleh sebab itu, umat yang dengannya masuk dalam satu hubungan yang khusus dan harus hidup sebagai umat yang kudus. Kekudusan sangat erat sekali dengan peraturan atau hukum-hukum yang menjaga kekudusan umat. Dan salah satu macam kudus yang ada dalam kitab Imamat adalah kudusnya perkawinan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perkawinan adalah inisiatif dari Allah. Oleh karena itu, perkawinan tidak boleh ternoda. Dalam pasal 18 ayat 9 menjelaskan ada dua macam larangan dalam perkawinan, yaitu perkawinan antar saudara sekandung dan saudara tiri. Hal ini menunjukkan adanya suatu perintah untuk menjaga kekudusan dalam perkawinan. Bapak, Ibu, Saudara, dalam iman Kristen menyatakan bahwa manusia hanya boleh mempunyai satu istri atau satu suami. Biasanya perkawinan dilambangkan dengan burung merpati, yang dimana merpati mempunyai arti, yaitu tulus dan setia sampai selamanya. Dalam hubungan perkawinan yang kudus, haruslah melibatkan Roh Kudus supaya perkawinan berfungsi sesuai pada tempatnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hidup menjaga kekudusan tidak pernah mudah. Ketika kita melihat zaman dahulu saja, masalah kekudusan sudah menjadi hal yang sulit dilakukan oleh manusia. Terlebih hari-hari ini, di mana ada begitu banyak media yang menawarkan segala sesuatu yang merusak kekudusan dengan begitu mudahnya. Jika dahulu orang harus mengeluarkan biaya besar untuk memperolehnya, beda halnya dengan saat ini. Semua tersedia dengan sangat murah atau bahkan gratis. Menjaga kekudusan semakin lama semakin dianggap kuno oleh manusia. Orang tidak lagi kagum akan orang-orang yang hidup mempertahankan kekudusan, tetapi malah menertawakan dan menganggap mereka bodoh atau kurang gaul. Dunia terus menawarkan segala sesuatu yang bisa merusak kekudusan kita dalam berbagai bentuk yang biasanya membawa kenikmatan bagi daging kita, tetapi sangatlah mematikan bagi perjalanan hidup kita. Sementara orang mau enaknya saja, mereka ingin tetap bisa diberkati dan mendapatkan kelimpahan dari Tuhan sepanjang hidupnya, namun menolak untuk menjaga kekudusan. Apakah itu merupakan sesuatu yang berhubungan dengan nafsu atau tidak menjaga mulut untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas seperti cacian, gosip, atau makian? Semua itu siap mencemarkan hidup kita, dan karenanya kita pun bisa luput dari perbuatan-perbuatan ajaib yang berasal dari Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah yang telah memilih kita sebagai umat dan bangsa miliknya adalah Allah yang kudus. Allah yang kudus tidak dapat bersekutu dengan manusia yang tidak kudus. Oleh karena itu, setiap orang yang dipilih Allah haruslah kudus. Supaya hidup kudus,
maka kita harus mendengar dan melakukan firman dan ketetapan Allah dengan sungguh-sungguh. Semua yang dilarang oleh Allah harus dijauhkan, karena akan membuat tubuh dan hidup kita tercemar dan najis. Dalam Ulangan 28 ayat 9, Tuhan berfirman demikian, Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Bapak Ibu, berpeganglah pada firman-Nya dan menghidupi firman-Nya secara nyata. Itu akan membawa kita kepada sebuah kehidupan yang kudus, yang berkenan baginya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita hendak beranjak hidup dalam kebiasaan yang baru, atau kita sebut a new normal. Selama masa pandemi COVID-19 ini, kebiasaan kita dibongkar habis-habisan. Mau tidak mau kita harus hidup dengan kebiasaan yang baru. Maka kita semua dipanggil untuk menjaga kekudusan bersama keluarga yang kita kasihi. Selama masa pandemi COVID-19 ini, kita berkesempatan untuk memaksimalkan waktu, prioritas, dan hati kita untuk keluarga yang kita cintai. Oleh sebab itu, bangunlah relasi yang kudus dengan sesama anggota keluarga dan rawatlah sikap saling menghargai dalam keluarga. Itulah yang diinginkan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Amin.